tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena semata-mata atas rahmat, atas taufik, atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Al-Ikhlas Sendowo, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga ingin mengetahui bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, beserta para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman kelak, dan semoga kita termasuk di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para bapak, ibu, ikhwan akhwat rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mulai pelajaran yang baru, yaitu pelajaran dari kitab Tajrid At-Tauhid Al-Mufid karya Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab ini membahas tentang akidah. Kitab ini membahas tentang akidah. Jadi kajian di Musola Sendowo ini sudah hampir lengkap nih. Hari Senin apa Pak? Hari Senin belum ada. Kosong. Selasa akidah. Rabu kosong. Kamis fikih sama Ustadz Mustafa. Ya. Jumat Ustadz Aris tentang hadis ya, tentang nasihat-nasihat untuk wanita. Sabtu kosong. Ahad juga kosong. Satu pekan ada 3 kajian. Alhamdulillah, ini sudah lumayan banyak gitu. Dan sayang sekali kalau kajian yang banyak ini yang mudah untuk kita jangkau ada di lingkungan kita sendiri, namun kita tidak hadiri gitu, karena ilmu yang belum kita ketahui banyak sekali ya. Ini baru ada akidah, fikih, dan juga hadis. Yang lain-lainnya gimana? Tafsir, usul fikih, mustalah hadis, bahasa Arab, banyak sekali yang belum kita ketahui. Maka bersemangatlah ya untuk terus belajar, bersemangatlah untuk terus menuntut ilmu syar'i. Ya, jangan disia-siakan ini kesempatan adanya majelis ilmu yang dekat. Saya asli Bogor, ya, Bogor Jakarta. Itu kalau mau kajian itu harus pakai mobil, ya, harus lewatin tol, harus menempuh perjalanan jauh, melewati jalan bolong-bolong, wah repot. Jadi itu pun kajian umum ya, bukan kajian kitab ya, kajian umum, nasihat-nasihat umum ya. Minimal kita ketemu sesama ikhwah ngaji, itu yang dituju biasanya. Jadi antum di Jogja ini bersyukur, kajian banyak sekali, kajiannya juga sudah lebih spesifik ya, tidak kajian yang umum, materinya spesifik, materinya sangat-sangat padat, sangat-sangat, kata orang zaman sekarang, daging semua isinya. Maka sangat sayang sekali kalau tidak dihadiri. Jadi alhamdulillah di masjid ini sudah menambah 1 kajian rutin. Monggo dihadiri, monggo bersemangat untuk istiqomah menghadirinya. Dan sebelum kita membahas isi kitab ini, di antara adab dalam membaca kitab atau membaca buku, di antara adabnya yang pertama adalah kita mengenal penulisnya. Adab
baca kitab atau baca buku, walaupun buku bahasa Indonesia sekalipun, di antara adabnya kita mengenal siapa yang nulis buku ini. Jangan sampai sudah baca, apalagi sudah hatam, tapi nggak tahu nih yang nulis siapa. Bahkan tidak hanya tahu namanya, tapi tahu ini siapa, latar belakangnya bagaimana, dia ini keahliannya apa, latar belakang pendidikannya bagaimana, harusnya tahu. Ya. Kalau sudah mengetahui penulisnya, maka nanti akan semakin mudah untuk memahami cara berpikir penulis ketika kita membaca tulisan dia. Ya. Framework berpikir dia akan mudah untuk kita pahami. Misalnya kalau kita paham yang nulis misalnya seorang ulama hadis, maka nanti kita nggak akan jeglek, nggak akan kaget lah kok bukunya isinya kebanyakan pembahasan hadis, kok banyak istilah-istilah mustalah hadis. Nah, kalau kita paham, oh ternyata memang ya yang nulis ulama hadis, ya wajar kalau banyak pembahasan hadis. Ya, dulu pertama kali saya membaca buku, ya serius membaca buku agama itu sifat sholat Nabi Syalbani. Itu lumayan jelek karena baru ketemu buku kok satu halaman isinya catatan kaki. Footnote kok satu halaman penuh. Ini satu hadis dikasih footnote kok panjang sekali. Nah, ini karena belum paham ya dahulu. Nah, ternyata karena beliau memang ulama hadis, beliau ingin memastikan hadis yang disampaikan itu sahih. Jadi di antara adab membaca buku atau kitab adalah kita mengenal penulisnya. Yang kedua, kita mengetahui buku ini membahas apa. Jadi tema besar yang dibahas dalam buku ini apa? Ini dua adab yang paling mendasar dalam baca kitab atau baca buku. Termasuk anak-anak. Anak-anak juga baca buku harusnya mengenal ini penulisnya siapa, ini buku tentang apa. Masuk buku pelajaran, buku paket sekolah juga demikian. Ini buku siapa yang nulis dan ini bahas tentang apa. Makanya dianjurkan kalau membaca kitab atau baca buku itu baca muqaddimahnya dulu. Baca muqaddimah. Kalau kita baca muqaddimah, kita akan tahu secara garis besar buku ini bahas apa. Ini buku apapun ya, tidak hanya buku kuning, tidak hanya kitab kuning, tapi buku bahasa Indonesia pun demikian. Baca muqaddimahnya. Adapun pengantar penerbit ya itu nggak dibaca nggak apa-apa. Ya, pengantar penerbit nggak apa-apa. Paling isinya tentang informasi ini cetakan kesekian, ini ada koreksi di bagian ini, itu tidak terlalu urgen. Tapi muqaddimah yang disampaikan oleh penulis buku itu penting untuk mengetahui buku ini tuh bahas apa secara garis besarnya, supaya kalau kita baca langsung connect dengan apa yang disampaikan oleh penulis, dan supaya kita itu punya goal. Dalam membaca kitab atau membaca buku itu punya goal, punya tujuan. Apa sih tujuan saya baca buku ini? Saya ingin tahu tentang apa? Apa yang ingin saya hasilkan? Ilmu apa atau informasi apa yang saya ingin dapatkan dari buku atau kitab ini? Nah, maka tadi yang kedua harus mengetahui tema besar dari buku atau kitab yang kita baca. Nah, tentang penulisnya, penulis kitab Tajrid At-Tauhid Al-Mufid. Tajrid At-Tauhid Al-Mufid, ini judul kitabnya. Tajrid artinya memurnikan. Memurnikan tauhid atau pemurnian tauhid yang bermanfaat. Kalau kita terjemahkan judul kitab ini, Tajrid At-Tauhid Al-Mufid, artinya pemurnian tauhid yang bermanfaat. Ditulis oleh Taqiyuddin Ahmad bin Ali Al-Maqrizi rahimahullahu ta'ala, wafat pada tahun 845 Hijriah. Ini ulama zaman dahulu ya. Wafat pada tahun 845 Hijriah. Berarti beliau adalah ulama generasi setelah Ibnu Qayyim. Setelah Ibnu Qayyim. Jadi satu abad setelah Ibnu Qayyim.
Demikian juga Ibnu Taimiyah. Sedikit kita akan bacakan tarjamah atau biografi dari Al-Maqrizi rahimahullah ta'ala. Ya. Sedikit info, kitab Tajrid At-Tauhid Al-Mufid sebetulnya tipis nih, cuma segini. Ini yang tanpa syarah. Yang kita baca nanti ini dengan syarah agak tebal sedikit. Yang tanpa syarah ini sebetulnya tipis. Al-Maqrizi nama aslinya Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ibrahim Al-Husaini Al-Ubaidi Al-Ba'li Al-Qahiri Abul Abbas. Ya, nama kunyahnya Abul Abbas, nama aslinya Ahmad saja. Ahmad bin Ali, nama bapaknya Ali. Jadi kebiasaan para nabi dan juga para salaf dan juga para ulama, nama itu hanya satu kata saja. Ya. Coba silakan dicari di antara sahabat yang namanya panjang-panjang, tidak ada. Umar ya Umar saja. Abu Bakar nama aslinya Abdullah. Abu Hurairah nama aslinya juga, dan nama aslinya Abdurrahman. Ali ya Ali saja. Ya Utsman ya Utsman saja. Mereka juga tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama madhab juga. Imam Ahmad ya Ahmad saja. Abu Hanifah namanya Nu'man saja. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris, ya. Namanya Muhammad saja. Jadi ini yang paling bagus, ya. Nama itu satu kata saja. Alhamdulillah, nama anak saya satu kata semua, ya. Yang pertama Sufyan saja, yang kedua Fairuz saja, yang ketiga Safana. Dalam rangka mengamalkan sunnahnya para nabi, para sahabat dan para ulama. Al-Imam Al-Bari Al-Mutqin Al-Dhabit Umdatul Mu'arrikhin wa Ainul Muhaddithin. Ini ada 4 gelaran, ada 4 laqab yang ada beliau. Seorang yang hafalannya kuat, Umdatul Mu'arrikhin. Beliau pemimpinnya para ahli sejarah, wa Ainul Muhaddithin, dan penyejuk matanya para muhaddits. Dari laqab-laqab ini kita mengetahui beliau itu pertama ulama besar. Yang kedua beliau adalah ahli sejarah. Yang ketiga beliau juga ahli hadis. Guru beliau di antaranya yang pertama adalah kakek beliau yang bernama Syekh Syamsuddin As-Sa'il Al-Adib Al-Mashhur. Kemudian juga Sirajuddin Al-Bulqini, juga ulama besar. Sirajuddin Al-Bulqini. Kemudian Zainuddin Al-Iraqi, Al-Hafidh Al-Iraqi, ini juga ulama hadis yang besar. Kemudian Ibnu Khaldun, ini juga masyhur. Ibnu Khaldun, seorang mu'arrikh, ahli sejarah. Kemudian juga Al-Haythami, seorang ulama hadis yang masyhur. Kemudian At-Tanuhi. Ini 6 ulama besar yang merupakan gurunya Imam Al-Maqrizi rahimahullah ta'ala. Apa madhabnya Al-Maqrizi? Ta'athara Al-Maqrizi fi badi amrihi bil madhhab al-Hanafi tab'an li jaddihi. Al-Maqrizi itu terpengaruh di awal-awal belajarnya, terpengaruh oleh madhab Hanafi karena mengikuti kakeknya. Enak kalau punya kakek ulama, langsung berguru kepada kakek sendiri. Atau bahkan enak kalau punya ayah seorang ulama, ya, seperti Abdullah bin Imam Ahmad. Abdullah itu anaknya Imam Ahmad, bapak sama anak ulama. Nah, jadi awalnya Al-Maqrizi itu bermadzhab Hanafi karena kakeknya ulama Hanafi tadi, Syamsuddin As-Sa'il, itu ulama Hanafi.
Thumma ba'da an tara'ra wa jaza al-20. Ketika beliau mulai dewasa dan sudah mulai mencapai umur 20 tahun, tahawwala ila al-madhhab Syafi'i. Kemudian beliau pindah ke madhab Syafi'i sampai akhirnya. Jadi beliau ulama madhab Syafi'i. Jadi Taqiyuddin Ahmad bin Ali Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, boleh kita sebut seperti itu. Sehingga kitab ini punya keistimewaan. Di antaranya karena penulisnya adalah seorang ulama Syafi'iyah. Perhatikan ya cara menyebut madhab. Kalau antum sebut madhab pakai kata-kata madhab, maka yang setelahnya jangan pakai isim nisbah. Jadi madhab Syafi'i gitu. Madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Maliki. Tapi kalau antum pakai isim nisbah Syafi'iyah, ya, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, maka depannya jangan pakai madhab, tapi pakai ulama. Ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah ini sama dengan madhab Syafi'i, seperti itu. Ulama Hanafiyah sama dengan madhab Hanafi. Jadi jangan madhab Hanafiyah, ini salah. Ya, jadi Al-Maqrizi adalah ulama Syafi'iyah atau ulama madhab Syafi'i, yang mana pada realitanya tidak hanya di negeri kita, tapi juga di beberapa negeri yang lain banyak orang yang mengaku bermadhab Syafi'i, tapi banyak melakukan penyimpangan dalam akidah. Ya, banyak melakukan penyimpangan akidah, pelanggaran tauhid. Ngakunya madhab Syafi'i, padahal Imam Syafi'i sendiri, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ini adalah salah satu pemimpinnya ulama al-sunnah yang mendakwahkan tauhid, yang mendakwahkan sunnah. Bahkan beliau digelari Nasirus Sunnah, pembela sunnah Nabi. Maka aneh kalau ada orang ngaku madhab Syafi'i tapi kok melakukan kesyirikan, ya, melakukan pelanggaran akidah atau melakukan kebid'ahan. Ini aneh. Ini salah satunya juga Al-Imam Al-Maqrizi Syafi'i, ulama Syafi'iyah yang dikenal sebagai ulama yang tegas mendakwahkan tauhid, mendakwahkan akidah al-sunnah, dan juga mendakwahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hal yang menarik di sini, atau ada beberapa hal yang menarik. Al-Maqrizi itu Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kakeknya Hanafi, tapi orang tua beliau, bapak ibunya Hambali. Kata Sakhawi, wa hadza ma'a kauni walidihi wa jaddihi Hanbaliyin. Ayah beliau dan kakek beliau dari ayah. Kalau tadi yang as-Saghir tadi kakek dari ibu. Syamsuddin As-Saghir itu kakek dari ibu, mazhabnya apa? Hanafi. Kalau ayahnya dan kakek dari jalur ayah, mazhabnya Hambali. Dan ini tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Bukan berarti harus sama semua mazhabnya. Ya, di antara bentuk kekeliruan dalam bermadhab adalah memaksakan madhab. Ya, kalau bapaknya Syafi'i, anaknya Syafi'i. Ini kekeliruan, ini gulu. Sikap lebih batas dalam masalah bermadhab. Ya, tidak ada paksaan. Dan madhab itu bukan tujuan. Madhab itu bukan tujuan. Madhab itu sarana untuk memahami dalil. Ya, sarana untuk memahami dalil. Ya, maka nggak ada masalah anaknya di sini anaknya Syafi'iyah, kemudian bapaknya Hanabilah, nggak ada masalah. Kemudian yang menarik yang lain, Al-Maqrizi, ya, Imam Ahmad bin Ali Al-Maqrizi ini dituduh zahiri. Kata Ibnu Hajar,
wa ahabba ittiba'al hadits fawadhaba 'ala dzalika. Al-Maqrizi ini sangat senang sekali untuk mengikuti hadis Nabi. Jadi pendapat yang sesuai dengan hadis itulah yang diikuti. Ini sikap dari Al-Maqrizi. Dan beliau terus-menerus seperti itu. Wa dhaba 'ala dzalika. Kata ini diceritakan oleh Ibnu Hajar. Beliau terus-menerus seperti itu. Hatta kana yuttahamu bimadhhabi Ibnu Hazmin. Sampai-sampai beliau dituduh pengikut madhabnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu Zahiri. Walakin kana la ya'rifu bihi atau la yu'rafu bihi. Padahal Al-Maqrizi tidak pernah dikenal mengikuti madhabnya Ibnu Hazm atau Zahiri. Jadi gara-gara istiqomah mengikuti dalil dituduh Zahiri. Dan ini terjadi sampai hari ini. Orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti dalil, salah satu tuduhan miringnya adalah, wah kamu itu Zahiri, tekstual. Padahal tidak sama sekali. Dan ini sudah terjadi kepada orang-orang sebelum kita. Di antaranya terjadi kepada Al-Maqrizi. Jadi santai saja kita hadapi ya, karena juga sudah dihadapi oleh orang-orang sebelum kita. Kemudian apa akidahnya Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Maqrizi ini? Di sini dikatakan, inna zaman alladhi 'ashahu Syekh Al-Maqrizi rahimahullah wa ma qablahu wa ma ba'dahu kana zamanan takthuru fihi thalathatu umur khassah. Zaman atau masa di mana Al-Maqrizi hidup dan juga zaman sebelumnya dan juga zaman setelahnya adalah zaman yang ketika itu berkembang atau banyak sekali 3 pemikiran. Yang pertama At-Tamash'ur, suatu sekte yang namanya At-Tamash'ur. Yang kedua At-Tasawuf, tasawuf atau sufi. Yang ketiga ilmul kalami wal falsafati. Yang ketiga filsafat atau ilmu kalam. Tamash'ur artinya Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah. Jadi berkembang 3 pemikiran, akidah Asy'ariyah, kemudian sekte tasawuf atau sufi, yang ketiga ilmu kalam. Wala syakka biwujudi madhhabil Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Rafidhah wa ghairi dzalika. Selain itu juga ada sekte Jahmiyah ketika itu, ada Rafidhah, Syiah Rafidhah, ada juga Mu'tazilah. Wal Maqrizi rahimahullah ba'idun minal intisabi li hadhihi al-umur ats-tsalatsa. Dan Al-Maqrizi sangat jauh sekali dari 3 pemikiran tersebut. Jadi beliau bukan Asy'ari, tidak berakidah Asy'ariyah, juga bukan orang sufi, juga bukan penganut filsafat. Intinya beliau adalah seorang ulama yang mendakwahkan akidah Ahlus Sunnah, akidah Salafus Saleh. Ya. Adapun tentang tulisan Al-Maqrizi rahimahullah, memang tidak terlalu banyak tulisannya. Ada tulisan dalam masalah akhlak, ya, demikian juga tulisan dalam masalah tarikh, sejarah, demikian juga tulisan tentang riwayat-riwayat dari Nabi. Namun tidak terlalu banyak.
Dan salah satu tulisan beliau adalah kitab yang kita pegang ini, itu kitab Tajrid At-Tauhid Al-Mufid. Ini tentang penulis kitabnya, itu Al-Maqrizi rahimahullah ta'ala. Kemudian tentang isi kitab ini secara garis besar membahas tentang Tauhid Uluhiyah. Ini garis besar kitab ini membahas tentang Tauhid Uluhiyah, tentang Tauhid ibadah, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah ibadah. Dan nanti kita akan temukan dalam kitab ini tentang pembagian Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Al-Asma wa Sifat, ya. Yang mana ini sering diingkari oleh sebagian orang. Katanya tidak ada itu pembagian seperti itu. Itu buatannya Wahabi. Maka kita katakan, apakah Al-Maqrizi Asy-Syafi'i juga Wahabi? Karena beliau di sini nanti akan menjelaskan juga bagian itu, bagian Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Al-Asma wa Sifat, walaupun dengan bahasa yang sedikit berbeda, namun intinya sama. Dan kitab ini intinya membahas Tauhid Uluhiyah. Nah, kita akan baca muqaddimah dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, siapa itu Syekh Shalih Fauzan? Kalau beliau adalah ulama zaman sekarang. Beliau orangnya masih hidup. Hafizahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala menjaga beliau dan memberkahi umur beliau. Seorang ulama besar yang masih hidup sampai saat ini, anggota Lajnah Daimah, anggota Hay'ah Kibarul Ulama. Intinya ulama besar yang hidup di Saudi Arabia. Ulama yang mendakwakan tauhid, ulama yang mendakwakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akan kita baca, yaitu kitab Tajrid At-Tauhid Al-Mufid yang dijelaskan atau disyarah oleh beliau Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Beliau buka dengan basmalah, memuji Allah dan juga salawat. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'du fa inna tauhida wa huwa ifradullah bil ibadati wa tarku ibadati ma siwahu. Definisi tauhid adalah mengesahkan Allah dalam peribadahan dan meninggalkan semua peribadahan kepada selain Allah. Itu definisi tauhid. Ifradullah bil ibadah wa tarku ibadati ma siwahu. Mengesahkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan semua peribadahan kepada selain Allah. Kalau ditanya definisi tauhid, tauhid itu apa? Jangan sampai nggak bisa jawab. Okay? Sudah ngaji lama, ya. Sudah ngaku muwahhid, orang yang bertauhid, ya, ikut dakwah tauhid, tapi ditanya tauhid itu apa? Nggak tahu. Ini nggak layak. Huwa awalul Islam wa awalud din. Tauhid adalah perkara pertama yang perlu diperhatikan, yang perlu dipelajari dalam Islam, dan perkara pertama yang perlu dipelajari dalam agama. Wa awwalu ma yadkhulul insan fil Islam ay yashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan perkara pertama yang dilakukan seseorang kalau masuk Islam adalah bersyahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah. Thumma ba'da dzalika yaqumu bi awamirid dini wa anwa'iha. Kemudian setelah itu dia jalankan perintah-perintah agama dengan segala macamnya. Dan ini penting, ya. Apa yang perlu dilakukan orang ketika masuk Islam selain membaca dua kalimat syahadat, yaitu adalah mengilmui dua kalimat syahadat itu dulu. Dia resapi, dia ilmui dua kalimat syahadat itu dulu, dan dia amalkan sambil dia jalankan perintah-perintah agama seperti sholat, menutup aurat, dan seterusnya. Kenapa? Karena ahlul kalam, ya, ahlul kalam itu orang-orang filsafat. Mereka punya keyakinan
Orang ketika pertama kali masuk Islam, kewajiban pertama kali adalah an-nadhar. Namanya an-nadhar. Nun, dha, ra. Nadhar. Bukan nadhar akhwat ya. Bukan melihat wajah akhwat, bukan. Nadhar di sini artinya adalah memikirkan. Memikirkan dengan akal tentang benarnya Islam. Jadi ketika pertama kali masuk Islam, baca 2 kalimat syahadat, disuruh mikirkan. Kenapa sih kita harus sholat? Kenapa sih kok sholat subuh 2 rakaat? Suruh dipikirkan sampai ketemu pikiran yang cocok. Terserah apa? Kenapa kok wanita pakai jilbab? Disuruh mikirkan pakai logika. Nah kalau udah ketemu, oh ternyata karena ini supaya nggak panasan kulitnya, supaya nggak tambah hitam, kena UV, ya kena sinar UV ultraviolet. Itu hasil orang-orang pikir sendiri, otak gatok sendiri. Nah kalau sudah ketemu, baru pakai jilbab. Kenapa kok sholat subuh 2 rakaat? Dipikir-pikir. Oh mungkin karena kalau subuh itu kan orang masih baru bangun tidur. Nah jadi sholatnya 2 rakaat aja, jangan banyak-banyak. Nah ini karena ini, baru sholat subuh. Kalau belum ketemu, jangan sholat dulu. Ini keyakinannya orang-orang ahlul kalam, orang filsafat. Jadi disuruh mikir dulu. Allah musta'an. Ini kebatilan, ini penyimpangan. Yang benar, orang masuk Islam, pertama kali masuk Islam, dia harus pahami apa itu la ilaha illallah, apa itu Muhammad Rasulullah. Pahami, pelajari, belajar, datang ke majelis ilmu, baca buku. Syahadat yang diucapkan ketika masuk Islam dia pahami. Sambil dia jalankan ajaran-ajaran Islam. Sholat tetap sholat. Ya kalau malam syahadat, paginya harus sudah sholat. Kalau subuh. Ya, kalau belum tahu bacaannya ada caranya. Kamu kita bahas. Ya. Tapi tetap harus sholat. Kalau masuk Islam jam 10, baca syahadat jam 10, ya zuhur sholat. Tetap, walaupun belum tahu kenapa harus sholat. Sholat itu hikmahnya apa, tetap sholat. Thumma ba'da dzalika yaqumu bi awamirid dini wa anwa'iha. Sudah. Oleh hada kanat ar-rusulu alaihi wassalatu wassalam min awalihim ila akhirihim awwalu ma yubdi'una bihi da'watan nas ila tauhid. Oleh karena itu para nabi dan rasul semuanya dari yang paling awal sampai paling akhir, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, pertama kali yang mereka mulai ketika mendakwahi manusia adalah menyampaikan tauhid wa ifradullah bil ibadah, dan mengajak orang untuk mengesahkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan semua peribadahan kepada selain Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad satu orang rasul pun kecuali pasti kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, kecuali Allah. Maka fa'buduni, sembahlah aku semata. Surat Al-Anbiya ayat 25. Wa kullu nabiyyin biqaul yaqulu liqaumi, dan semua nabi pasti mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Surat Al-A'raf ayat 59. Sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Syuaib, semuanya. Kullu nabiyyin awwala ma yabda'u bi da'wati tauhid. Semua nabi yang pertama kali didakwahkan adalah dakwah tauhid. Fala yabda'u bi syai'in qablaha. Tidak dimulai dengan hal-hal yang lain. Semua. Para hadirin sekalian, nabi itu ada 124.000, bukan 25. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat, bertanya, "Ya Rasulullah, kamil mursalun, wahai Rasulullah, ada berapa rasul?"
Maka Nabi mengatakan Rasul ada 300 wabid'un, 300 wabid asyar, 300 dan sekian belas Rasul. Dalam sebagian riwayat disebutkan 315. Hadis riwayat Imam Ahmad, ada khilaf tentang derajatnya, namun insyaallah hadisnya hasan. Kata Abu Dar, ya Rasulullah, kami nabiyun. Ya Rasulullah, ada berapa nabi? Kalau tadi Rasul ada 315, Nabi ada 124.000 orang. Bukan hanya 25. 25 itu adalah Nabi dan Rasul yang disebutkan namanya di Al-Quran. Ada 25 memang ulama ijma. Dimulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh dan lain-lain. Adapun semuanya totalnya ada sekitar 124.000 orang. Dan semuanya 124.000-nya semuanya ini pertama kali ketika dakwahkan apa? Dakwahkan tauhid. Bukan dakwahkan yang lain, bukan ayo jamaah berzikir, ayo jamaah sholawat, ayo jamaah sedekah, ayo jamaah kalau mau nikah ta'aruf syar'i, ayo jamaah jangan makan riba, ayo jamaah poligami. Gak ada nabi yang mulai dakwah dengan itu. Jadi dakwah itu dimulai dengan tauhid. Semua nabi, 124.000 nabi semuanya mendakwahkan tauhid. Selain yang pertama, tauhid juga yang utama. Yang utama menjadi pokok utama dalam dakwah itu tauhid. Yang lain-lainnya, urusan yang lain itu adalah konsekuensi tauhid. Masalah sedekah, sholawat, anti riba, kemudian apa tadi poligami, ya, itu semua konsekuensi tauhid. Ya, kalau kamu bertauhid, maka seharusnya kamu lakukan ini, sedekah, zikir, sholawat, anti riba, sholat dan lain-lain. Jadi yang utama itu tauhid. Jangan mendakwahkan yang konsekuensi, tapi yang utama tidak didakwahkan. Ya, ini keliru. Bahkan Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya, Syekh, gimana kalau ada ustaz, ada dai yang dia dakwah macam-macam, dakwah zikir, dakwah sholawat, dakwah sedekah, macam-macam, tapi nggak pernah dakwahkan tauhid. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, ini orang sama sekali tidak berdakwah sebetulnya. Sebetulnya dia nggak dakwah sama sekali. Dan orang seperti ini kalau nggak ada lebih bagus daripada ada. Tidak ada ustadz yang seperti ini yang dia dakwahkan sedekah, zikir, sholawat, yang berbuat baik sama tetangga, bakti sama orang tua, tapi nggak pernah dakwahkan tauhid, mending nggak ada. Kenapa? Karena orang akan menjadi rancu. Nanti orang akan mengira dakwah yang benar, dakwah yang hikmah adalah yang seperti ini. Jangan dakwahkan tauhid, jangan larang orang syirik, udah dakwah zikir aja, dakwah sedekah aja. Karena ketika ada orang yang mendakwahkan tauhid, ketika ada ustadz yang mendakwahkan anti syirik, malah dikatakan keras, dikatakan radikal, ekstrim. Gara-gara ada ustadz yang seperti tadi. Maka tidak adanya dia lebih bagus daripada adanya. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Maka seharusnya dakwah tauhid itu menjadi hal yang utama. Nah tadi 124.000 Nabi semuanya mendakwahkan tauhid. Nah kita sangat sayangkan yang ada di buku-buku anak-anak, kisah para nabi, kisah rasul, itu jarang sekali membahas bahwasanya nabi itu mendakwahkan tauhid, jarang yang membahas. Tapi hanya dibahas, oh ini nabi ini lawan raja ini, Nabi Musa ya, lawan Fir'aun, nabi ini Nabi Ibrahim ya, lawan siapa? Raja. Kemudian ya pokoknya cuman digambarkan jagoan nama penjahat gitu. Nabi itu jagoannya, nanti ada penjahatnya. Ya cuman diceritakan seperti itu saja.
Maka tidak heran kalau anak-anak kita lebih senang cerita Batman, Iron Man, Superman, Spiderman, apalagi Cicakman. Karena apa? Sama-sama jagoan penjahat, bahkan lebih sakti ya, bisa terbang, bisa apa. Cerita Nabi kalah jago. Harusnya kita sampaikan, harusnya di buku-buku cerita anak-anak itu disampaikan para nabi ini dakwahkan tauhid. Mereka mengawali dengan tauhid dan mereka menjadikan tauhid sebagai yang utama. Kalau Superman nggak dakwahkan tauhid, ya. Kalau Batman nggak dakwahkan tauhid, maka para nabi ini lebih mulia daripada Batman, daripada Superman. Mereka mendakwahkan tauhid. Ya, ini yang mesti kita sampaikan. Ini biasanya ada tanya jawab, Pak? Tidak. Tapi kalau nggak apa-apa kalau ada yang catat, Pak. Oke, kita rehat dulu untuk adzan. Nanti kita lanjutkan tanya jawab setelah adzan. Sallallahu